Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azalwa Salsabila. Di sini saya angkatan 2019 dan saya mendapatkan putusan tahun 2018, yang dimana seluruh keputusan 2018 terdapat 28 putusan, yang dimana saya mendapatkan 6 putusan diantaranya, yaitu pada bulan April dan bulan Maret. Saya akan membacakan salah satunya, yaitu Dr. Haji Zulfikar sebagai pemohon dan Bapak Bupati sebagai termohon, di mana objek sengketanya yaitu Bapak Bupati telah mengeluarkan surat tentang pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Haji Zulfikar dengan dasar hukum pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 pasal 55 Undang-Undang PT-UN. Di sini saya akan menganalisis sedikit tentang kasus ini, yang dimana Dr. Haji Zulfikar merupakan camat Pulau Derawan, yang menurutnya Bapak Bupati telah menggunakan hukum perundang-undangan yang berlaku surut atau yang bertentangan dengan asas legalitas dan melampaui batas kewenangannya sebagai Bapak Bupati, yang seharusnya putusan tersebut menjadi kewenangan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Dengan dasar hukum pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil yang merupakan wewenang dari gubernur tersebut. Dalam kasus ini, Dr. Haji Zulfikar mengatakan bahwa Bupati telah menggunakan perundang-undangan yang berlaku surut, yang dimana dia meyakini bahwa memang dulunya Dr. Haji Zulfikar telah melakukan kasus korupsi, yang dimana memang dia telah melakukan penahanan di Sempaja Samarinda, dan dia melakukan korupsi oleh pembangunan masjid ibu kota kecamatan Tanjung Batu. Yang memang di sini undang-undangnya belum mengatur dan undang-undang baru mengatakan bahwa semua pegawai negeri sipil yang telah mengalami masa penahanan dicopot jabatannya mulai dari sekarang. Dan itu yang membuat Bapak Zulfikar mungkin merasa tidak adil. Kemudian dalam hasil putusan hakim, di sini hakim menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000. Itu adalah putusan bulan Februari yang Ibu Siti Khadijah berikan, dan kemudian saya akan melanjutkan dengan putusan dengan tugas Maret. Yang di sini saya mendapatkan putusan pada tanggal 13 April 2018, yang dimana subjek hukumnya yaitu PT Kalista Alam, dengan objek hukum yaitu denda pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Kalista, dengan unsur kerugian mengakibatkan kebakaran bisa mencapai 366 miliar atau sama dengan 1.000 hektar lahan gambut yang terbakar dan hancur. Menurut dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, di mana kategorinya ini yang jelas hukum administrasi negara. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Meubuloh mengatakan perusahaan tersebut bersalah karena melakukan pembakaran hutan, dan hakim menjatuhkan hukuman untuk PT Kalista Alam diwajibkan mengganti rugi material sebesar 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar 251 miliar hingga putusan berkekuatan tetap. Sekian dari tugas saya antara bulan Februari dan bulan Maret. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.